Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi Muhammadin ibni Abdillahi wa alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih al-qaidatu tsaminatu wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma'na hadhihi al-qaidati bi ikhtisarin anna al-mukallafina innama yujazuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wa annahu la yahmilu ahadun khati'ata ahadin ma lam yakun sababan fiha wa hadza min kamali adlillahi tabaraka wa ta'ala wa hikmatihi ila akhiril ibarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah penting yang singkat tapi padat yang dipetik dari Al-Qur'an untuk membangun masyarakat dan memperbaiki diri. Subuh ini kita masuk pada Al-Qaidatu Ats-Tsaminah, kaidah yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya seorang pelaku dosa atau seseorang yang sudah menanggung beban dosa itu tidaklah akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi orang yang sudah menanggung dosanya sendiri itu tidak dibebani atau tidak akan dibebani untuk memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ayat ini bisa kita dapatkan pada surah Fatir ayat 18, Az-Zumar ayat 7, kemudian suratul Najm ayat 38. Dalam surah Fatir diteruskan bahwa wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Jadi orang yang sudah memikul dosanya sendiri itu tidak akan dibebani untuk memikul dosa orang lain. Nah, kalau orang yang memikul dosa itu merasa keberatan dengan dosanya, lalu kemudian dia memanggil orang lain untuk membantu, bantu saya pikul dosa saya ini di hari kiamat nanti, maka orang yang diajak itu pasti tidak akan mau. Ya, meskipun dia memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang memanggil ini, meskipun itu bapaknya, ya, meskipun itu orang yang ketika di dunia ini berjasa kepadanya, meskipun itu gurunya, meskipun itu suaminya atau istrinya. Di betapapun seorang seorang suami mencintai istri atau sebaliknya di dunia ini, tapi nanti di akhirat ketika kemudian salah satu di antara mereka punya beban dosa yang sangat berat yang dia pikul, lalu kemudian dia panggil suaminya atau suami ini memanggil istrinya, bantu saya pikulkan dosa saya ini, saya sangat berat. Maka istrinya atau suaminya, bapaknya atau anaknya itu tidak akan pernah mau.
Tidak akan pernah. Dan Allah tidak membolehkan itu. Jadi kalau di dunia ini kadang-kadang kita mendengarkan ada orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan dosa. Sudah, pukul saja, sudah rampas saja, nanti dosanya saya yang tanggung. Nah itu kata-kata itu. Nanti dosanya saya yang tanggung. Nah itu sebenarnya pembodohan. Pembodohan. Ya, jadi Allah tidak akan memperkenankan ada orang yang sudah memikul dosanya sendiri kemudian nanti akan dipikulkan lagi dosa dari orang lain. Nah, itu kaidah dasarnya seperti itu. Wa makna hadhil qaidati bi ikhtisarin, ya secara ringkas kaidah ini maknanya annal mukallafin, ya para mukallaf, ya orang-orang yang sudah dibebani taklif, kewajiban atau larangan, itu innama yujazuna bi amalihim. Allah akan berikan balasan mereka sesuai dengan amalnya masing-masing. In khairan, siapa yang melakukan kebaikan, ya fa khairun, maka balasannya adalah kebaikan. Wa in syarran, dan barang siapa yang melakukan kejahatan atau keburukan, ya fa syarrun, maka balasannya adalah keburukan juga. Wa annahu la yahmilu ahadun khati'ata ahadin, dan seseorang itu tidak akan dibebani oleh kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Malam yakun sababan fiha, selama, nah ini catatannya ini, malam yakun sababan fiha, selama orang itu bukan yang menyebabkan terjadinya dosa itu. Karena ada juga yang disebut dengan dosa kolektif, dosa yang dilakukan secara berjamaah. Contohnya itu distribusi khamar, peredaran narkoba. Nah, ini tentu tidak bisa satu orang saja. Mulai dari bandarnya, ada produsennya, ada pengedarnya, kemudian ada juga backingnya. Nah ini semua mendapatkan dosa sesuai dengan kejahatannya masing-masing. Jadi tidak bisa itu kemudian pengedar hanya, oh ini gara-gara bandar. Ya. Bandar kemudian menyalahkan siapa? Menyalahkan produsennya. Semuanya akan menanggung dosanya masing-masing sesuai dengan kadar kesalahannya. Ya, jadi kalau dosa ini Pak, jangan kita gampang-gampang ikuti perintah orang. Meskipun dia mengatakan nanti saya yang tanggung, oh tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kemudian dalam kitab ini dicontohkan, ya, ada dua orang dalam Quran diceritakan. Yang pertama adalah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, ketika terjadi kekeringan di Mesir, kemudian saudara-saudaranya yang pernah membuangnya dulu di sumur datang untuk katakanlah meminta bantuan bahan makanan. Mereka semua datang bertujuh, termasuk Bunyamin yang merupakan saudara kandung daripada Nabi Yusuf. Nah ketika itu Nabi Yusuf melakukan apa? Semacam trik supaya Bunyamin itu bisa tinggal bersama-sama dia. Nah, caranya adalah ada literan yang sengaja diletakkan di dalam barang bawaannya Bunyamin. Sehingga ketika saudara-saudaranya ini mau pulang, barang-barangnya diperiksa. Nah, ternyata kemudian dalam barang bawaan Bunyamin ini ditemukan ada literan. Akhirnya Bunyamin ditahan. Ya. Nah, ketika Bunyamin ditahan itu diceritakan dalam Al-Quran, ya, Ja'a ikhwatuhu yakulun, ya. Saudara-saudara Yusuf yang lain datang menghadap kepada Nabi Yusuf.
Mereka mengatakan, ya ayyuhal aziz, wahai al-aziz. Dia tidak tahu kalau pejabat besar ini adalah saudaranya. Wahai al-aziz, inna lahu aban syaikhan kabira. Sesungguhnya anak yang Anda tahan ini bapaknya sudah tua. Bapaknya sudah tua. Fakhudh ahadana makanahu. Maka pilihlah salah satu di antara kami berenam untuk menggantikan dia. Dia lepaskan dia. Pilih salah satu di antara kami untuk ditahan. Nah, kemudian apa kata Nabi Yusuf? Ma'adzallah. Ya, aku berlindung kepada Allah antakhudha untuk menahan seseorang illa man wajadna mata'ana indahu, kecuali orang yang mengambil barang kami. Ya, kecuali orang yang mengambil barang kami. Nah, inna idzan ladzalimun, sebab kalau kami melakukan itu, menahan orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zalim. Nah, coba kita bandingkan ini dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, hinama qala lahu kahanatuhu, ketika tukang-tukang ramalnya Fir'aun membisikkan kepadanya ya, sebuah ramalan. Apa ramalannya? Innahu sayuladu min bani Israila gulamun, bahwa di antara Bani Israel ini malam ini akan dilahirkan, akan lahir seorang anak laki-laki, satakunu nihayatu mulkika ala yadihi, yang kekuasaanmu itu akan berakhir di tangannya. Itu dikasih tahu sama tukang ramalnya. Ya. Wahai Tuan Raja, malam ini akan lahir seorang bayi yang kalau sampai dia bisa besar dan dewasa, maka dia akan menjadi sebab runtuhnya kerajaanmu. Kamu tidak akan disembah lagi. Apa yang Fir'aun lakukan? Fa'asdara marsumatal zalim. Jadi dia mengeluarkan ya semacam apa? Dekret ya, perintah ya. Biqatli jami'i mayyuladu min bani Israel. Untuk membunuh ya, membunuh semua anak, semua bayi yang dilahirkan pada hari itu. Ya, jadi dia kirim pasukan untuk mengetuk setiap pintu rumah-rumahnya Bani Israel. Setiap ada anak yang dilahirkan malam itu atau hari itu langsung dibunuh. Ya, wahum bi alafin, jumlahnya barangkali ribuan, warubbama bi asyaratiha, atau barangkali puluhan ribu. Jadi melakukan genosida, pemusnahan massal terhadap bayi-bayi yang baru lahir yang tidak berdosa, yang jumlahnya tidak sedikit. Min ajli tiflin wahidin faqattuh, hanya gara-gara satu anak. Satu anak, kemudian anak-anak yang lain juga ikut menanggung. Nah, ini namanya kesalahan orang dibebankan kepada orang yang lain. Nah, jadi kemudian mu'alif mengatakan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita di antara manusia ini ya, ada orang yang mengikuti jejaknya Fir'aun. Ya, ada orang yang mengikuti jejaknya Fir'aun. Apa itu? Ya, ya'khuzul muhsinin awil barra bidzambil musiin, yakni suka melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ya, disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi orang lain yang melakukan kesalahan tapi semuanya kena. Ini kadang-kadang tidak disadari gitu. Ya. Tapi ada juga orang yang mengikuti jejaknya Nabi Yusuf. Jadi dia itu hanya menghukum orang yang benar-benar melakukan kesalahan atau menjadi sebab terjadinya kesalahan tersebut. Wala yuwassi'u dairatal laum. Jadi dia tidak apa? Dia tidak meluaskan cakupan kemarahannya atau kekesalannya itu ala man laisa lahu silatum bil khata', dengan orang yang tidak punya hubungan dengan kesalahan tersebut.
bihujjatil karobah, ya, baik dengan alasan kekerabatan, awis sodakoh atau pertemanan. Ini kadang-kadang ya, ada orang tua yang sholih punya anak yang fasik. Jadi bapaknya ini sholih tapi anaknya fasik. Bapaknya nongkrongnya di masjid, kalau anaknya ini nongkrongnya beda lagi dia. Kadang-kadang ini kita bapaknya itu yang salah itu. Jadi bapaknya ini yang, atau bapaknya memang. Ya kita tidak boleh begitu. Jadi anak ini kalau sudah mukallaf, seorang anak kalau sudah dewasa, ini sudah dewasa. Jadi dia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, ya, selama bapaknya ini tidak ngajar-ngajari itu. Ya, apalagi kalau bapaknya ini sudah berusaha untuk, katakanlah dari kecil sudah dididik, dibawa ke masjid, baca Quran, diajari sholat, bahkan dipondokkan. Tapi toh si anak ini kemudian menjadi orang yang fasik, suka mabuk, maka tidak ada alasan bagi kita kemudian untuk melibatkan bapaknya pada kesalahan yang dilakukan oleh anaknya itu. Karena masing-masing orang itu bertanggung jawab dengan kesalahannya sendiri-sendiri. Atau melibatkan temannya. Nah, ini pergaulannya ini. Padahal ya, tidak ada yang memaksa mungkin anak kita itu untuk melakukan. Ya barangkali ada anunya, ada kaitannya dengan pergaulannya, tapi yang jelas seseorang itu melakukan dosa itu dengan kesadarannya sendiri. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diceritakan tentang keadaan sehari-hari. Ini contoh saja. Jadi beliau menceritakan tentang sebuah kisah, judulnya itu siapa yang menendang kucing. Siapa yang menendang kucing? Ini ceritanya, ini ada seorang anak yang keluar dari rumahnya dengan muka yang merah. Nah, di depan pintu dia lihat ada seekor kucing, lalu kemudian dia tendang kucing ini sampai terpental. Ya. Pertanyaannya siapa yang menendang kucing? Kelihatannya yang menendang kucing itu adalah anak kecil ini. Tapi seandainya kita rangkai sebabnya, ya, bermula dari bapaknya yang kerja di kantor. Hari itu kepala dinasnya itu kantor sudah membawa kemarahan gara-gara bertengkar dengan istrinya di rumah. Sampai di kantor dia lihat ini bawahannya agak terlambat sedikit, ya dimarahi habis-habisan. Sampai bawahannya ini kesal juga, dia mau membalas juga takut, tapi dia simpan kemarahannya. Sampai di rumah, ya istrinya terlambat sedikit menyiapkan makanan, akhirnya jadilah istrinya itu pelampiasan dari kemarahannya yang dibawa dari kantor. Kemudian istrinya juga jengkel sama suaminya, masa gara-gara begini saja saya dimarahi habis-habisan. Tapi dia mau balas sama suaminya takut juga. Akhirnya dia lihat anaknya pulang sekolah, ternyata mendapatkan nilai 5 atau 4, maka anaknya ini kemudian dimarahi habis-habisan. Anaknya ini juga kesal, keluar dari rumah, akhirnya ada kucing, dia tendanglah kucing itu. Jadi pertanyaannya sekarang siapa yang menendang kucing? Kelihatannya yang menendang kucing itu adalah anak kecil ini, tapi sebenarnya yang menendang kucing itu adalah kepala dinas itu tadi. Ya, ini namanya melibatkan orang di dalam kesalahan orang lain. Ini tidak boleh. Ya, kita harus berhenti. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jika itu terjadi kepada kita dari tempat pekerjaan ini sudah ada jengkel apa dan maka berhentilah di situ. Kemudian yang kedua, kadang kita ini menghukum orang berkali-kali dengan satu kesalahan. Contoh, kita punya anak, kita punya murid lah, ini sering terjadi di sekolah. Yang lainnya sudah tepat waktu, sudah duduk siap belajar. Ada 1 atau 2 anak yang terlambat. Ada 1 atau 2 anak yang terlambat. Maka kemudian
Dua anak yang terlambat ini kemudian dimarahi habis-habisan. Ya, sampai setengah jam dinasehati, sampai 1 jam dinasehati. Lalu kemudian anak-anak yang sudah datang tepat waktu ini kemudian tidak menerima haknya untuk mendapatkan pengajaran. Gara-gara kita menghukum 2 orang yang terlambat ini. Padahal yang tepat waktu datang banyak. Nah, ini namanya kita menimpakan kesalahan orang kepada orang yang sama sekali tidak punya hubungan dengan kesalahan itu. Nah, ini kita ingat-ingatlah ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, kemudian terakhir muallif di sini kemudian mengingatkan ya bahwa ini tidak bertentangan dengan firman Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya. Takutlah kalian dengan azab yang ketika Allah turunkan azab itu, maka yang ditimpa itu bukan cuma orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi akan meluas, bahkan orang-orang yang tidak bersalah juga akan ikut. Ya, umpama terjadi tsunami atau terjadi gempa bumi. Nah, itu tsunami kalau datang, gempa bumi kalau datang itu tidak pilih-pilih rumah. Ini rumahnya ahli jamaah, ini rumahnya orang fasik, ini tidak, pokoknya rata habis. Itu apakah Allah menimpakan kesalahan satu orang kepada semua orang? Ini kemudian dijelaskan oleh beliau bahwa itu terjadi ketika di suatu daerah kemungkaran merajalela, bahkan dosa ini sudah dilakukan terang-terangan, dan di tengah-tengah mereka ini ada orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran itu, bahkan tuh sekurang-kurangnya mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, tapi kok semuanya diam, ya, membiarkan kemungkaran itu terjadi begitu saja di hadapan mata mereka. Nah, hati-hati dengan hal seperti itu. Ya. Kenapa? Karena faiza khalal mujtama' min hadzal. Jadi ada 3 macam bentuk pengingkaran kepada kemungkaran. Yang pertama bil yadi, dengan kekuasaan. Orang-orang yang punya kekuasaan bisa membuat perda, bisa membuat pergub untuk menghentikan kemungkaran, diam saja. Au bil lisan, atau dengan lisan. Para ulama, para mubalik yang bisa mengingatkan manusia tentang kemungkaran, kemudian diam saja, mungkin karena takut apa dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak bisa berbicara, itu hatinya pun sudah tidak mengingkari, hatinya sudah tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka hati-hati ketika di tengah-tengah masyarakat 3 golongan ini sudah tidak ada, maka istahaqqul uqubah, maka sebenarnya mereka semua ini sudah berhak untuk mendapatkan hukuman, ya. Wa in wujida fihim ba'dus shalihin, meskipun di tengah-tengah mereka itu masih ada orang-orang yang soleh. Kita akhiri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Adi bin Umairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu la yu'azzibul ammata bi'amalil khassah, tidak akan menimpakan azab secara umum sebab dosa beberapa orang. Jadi tidak akan menimpakan azab secara umum sebab dosa beberapa orang, hatta yarul munkir baina dhahranihim, sehingga atau sampai kemudian, ya, orang-orang itu membiarkan kemungkaran merajalela di antara mereka. Wahum qadiruna ala ayyunkiruhu, padahal mereka mampu untuk mengingkari. Ya, fa idza fa'alu dzalik, maka ketika hal itu terjadi, azzaballahul khassa wal ammah, Allah akan mengazab semua. Allah akan mengazab semuanya rata, tidak tersisa.
Nah, jadi cara mencegah azab yang bersifat umum itu adalah dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat baik-baik ini kaidah-kaidah Quran yang penting ini, wala taziru waziratun wizra ukhra. Semoga apa yang kita bacakan pada subuh hari ini ada manfaatnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.